Pagi hari ini saudara, saya mau berkhotbah dalam satu bagian dalam firman Allah ya, yang terambil dari Matius pasal 4. Jadi mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 4. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Ini adalah kisah Yesus dicobai di padang gurun, saudara. Ya. Nah, pada saat ini ya saya akan menjelaskan satu bagian dari pencobaan yang dialami Yesus. Jadi kita hanya membaca mulai ayat 1 sampai ayat 4 saja. Ya. Sudah dibuka semua Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4 ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya. Nah, saudara-saudara, kisah ini tidak asing lagi bagi kita. Ya, kita sering mendengar khotbah dari bagian ini. Tetapi saya akan membawa kita kepada sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda ketika kita membaca kisah pencobaan ini. Dan saya mengikuti tafsiran seorang yang bernama Turner, ya, G.A. Turner, di mana dia memberikan semacam penjelasan yang menurut saya sangat baik dari sudut pandang yang lain. Ingat ya, dari sudut pandang yang lain. Berarti yang lain sebelumnya tidak salah. Karena satu teks dalam firman Allah kita bisa teropong dari beberapa sudut pandang, saudara. Nah, Turner menyimpulkan pencobaan di padang gurun ini dengan dua kata, yaitu taat dan setia. Artinya, ya, pencobaan di padang gurun ini sedang menampilkan karakter Yesus kepada Bapaknya. Ini kalimat-kalimat kunci, saudara. Karakter Yesus terkait dengan Bapaknya. Yesus digambarkan sebagai seorang yang taat dan setia terkait dengan Bapaknya. Nah, 3 pencobaan yang akan mungkin kita bahas dalam 3 minggu itu frameworknya seperti itu, ya, kerangka kerjanya seperti itu. Kita sedang berjumpa dengan satu pesan yang begitu kuat tentang ketaatan dan kesetiaan. Nah, seharusnya setelah mendengarkan khotbah ini, mungkin minggu ini atau sampai 3 minggu yang akan datang, kita bertumbuh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana ketaatan dan kesetiaan kita menjadi karakter yang melekat dalam diri kita, saudara. Kenapa demikian?
Ya, kita tidak bisa pungkiri dewasa ini ada sebuah fenomena. Fenomena itu berarti apa yang terjadi di masyarakat terkait dengan bagaimana orang Kristen bertuhan. Nah, di antara beberapa fenomena itu didapati bahwa cara kita bertuhan sehari-hari seringkali tidak menggambarkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahkan yang lebih parah lagi, ada saja orang-orang Kristen yang ketika dia bertuhan hanya untuk dapat keuntungan. Saudara, ini perlu kita pahami. Itu sebabnya banyak orang lari dari Tuhan ketika dia tidak dapat keuntungan lagi. Bagaimana kalau saudara semakin setia kepada Tuhan, tapi persoalan hidup semakin banyak? Itu menjadi pertanyaan analisa kepada kita. Bagaimana jika saya semakin rajin melayani, tapi hidup saya kok semakin sulit? Banyak orang melihat ini hanya dari satu sudut pandang, sehingga mendapati Tuhan tidak adil. Kan gitu kan? Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Buktinya apa? Semakin saya rajin melayani, semakin sulit hidup saya. Padahal saudara, keterlibatan Tuhan dalam hidup kita itu tidak bisa hanya dinilai dari kondisi ekonomi kita, dari kondisi fisik kita, tidak, saudara. Karena kebanyakan rusaknya kondisi ekonomi dan rusaknya kondisi fisik kita kebanyakan karena salah kita sendiri, betul? Masuk UGD, lambung, udah tahu nggak boleh makan cabai, salah sendiri tuh, ya kan? Gaji nggak cukup Pak sebulan, ya kurangi, membeli yang tidak diperlukan, kan itu kan? Nah, kita mau bertuhan dengan cara yang benar. Dan dalam kisah pencobaan ini, Matius menawarkan kepada kita menurut sudut pandang G.A. Turner bahwa kisah ini sedang memberikan kepada kita motivasi, dorongan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kita akan lihat, ya. Nah, saudara-saudara, melalui kisah pencobaan di padang gurun ini, Matius sedang membandingkan ketaatan dan kesetiaan Yesus kepada Bapa dengan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun dalam kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, ada beberapa kalimat kunci yang bisa kita pahami dari kisah ini. Yang pertama, melalui pencobaan Yesus di padang gurun ini, Yesus memperlihatkan, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang taat dan setia kepada Allah dan kepada firman-Nya. Ini harus kita cerna baik-baik. Kadang kita sering bilang, oh saya cinta Tuhan, tapi tidak cinta firman Tuhan. Betul, saudara? Ku mau cinta Yesus besok saja, meskipun badai
yang benar, silih berganti tetap cinta Yesus. Dalam hidupku, ku mampu tetap cinta Yesus besok saja. Cinta Yesus itu dari lagu ini selamanya. Coba kita evaluasi diri kita. Betul gak kita cinta Yesus selamanya? Ibadah aja terlambat, cinta Yesus. Ya, itu yang pertama. Jadi Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang taat dan setia kepada Allah dan firman-Nya. Yang kedua, saudara, yang bisa kita pahami dari kisah ini, ketaatan dan kesetiaan Yesus itu berbanding terbalik dengan bangsa Israel. Ya. Sehingga dalam hal ini yang patut menjadi teladan bagi kita itu siapa? Yesus. Ketaatan dan kesetiaan Yesus harus menjadi teladan bagi kita untuk kita kerjakan. Inilah sebenarnya definisi iman. Saya masih menemukan banyak kalimat-kalimat sumbang tentang iman. Salah satunya, kalau doamu dijawab, imanmu besar. Oh, salah. Tuhan, aku minta ini Tuhan, dijawab sama Tuhan. Iman saya besar. Teman saya 2 hari minta gak dijawab. Saya baru 10 menit dijawab. Iman saya lebih besar. Itu karena Tuhan kasihan sama Anda, bukan karena iman Anda besar. Imanmu besar kalau apa yang kau doakan tidak dijawab oleh Tuhan dan engkau tetap cinta Tuhan. Itu imanmu besar. Buktinya, doaku gak dijawab, aku lari dari Tuhan. Iman saya gak besar. Berarti Tuhan hanya saya pakai sebagai, bisa sebagai ATM, bisa sebagai apa? Penjawab doa saja. Kalau iman saya besar kepada Tuhan, maka saya meneladani Tuhan. Itu baru iman saya besar kepada Tuhan. Jadi ketaatan dan kesetiaan itu nilai yang dimunculkan dari perikop ini. Kalau iman saya besar, sebagaimana Yesus taat dan setia kepada Bapa, maka saya juga harus taat dan setia kepada Yesus. Itu baru iman saya besar. Ya, nah kita lihat bagaimana Yesus membuktikan bahwa dia taat dan setia. Yang pertama, ya, di sini kelihatan jelas ya. Ya. Yang pertama, saudara, Yesus taat dan setia kepada Bapaknya terkait dengan apa? Kebutuhan dagingnya. Saya mau tanya sama kita, kebutuhan daging itu perlu nggak kita cukupi? Perlu. Kita perlu punya baju, ya kan? Kita perlu punya, orang Sumba bilang seloar. Seloar apa selawar? Hah? Oh, celana. Seloar itu apa? Oh, saluar apa ya? Nah, itu dah saluar. Sama kayak orang Batak. Orang Batak saluar. Kalau orang Sumbawa saluar. Kita butuh saluar, betul nggak? Iya kan? Kita butuh sport. Tahu sport? Sepatu. Iya kan? Kita butuh makan saban hari. Kita butuh minum. Kadang-kadang kita butuh kopi.
Saya 3 kali sehari minum kopi hitam, susu. Makanya saya sehat. Ya, di sini tidak ada sales kopi kan? Kurangi minum kopi instan. Iya, itu berbahaya. Lebih baik kopi hitam. Kopi hitam tidak membuat kulit kita hitam. Ya, jangan takut. Jadi kebutuhan daging itu perlu kita penuhi sebenarnya. Ingat ya, kebutuhan, bukan nafsu. Bukan nafsu daging. Kalau nafsu daging dalam istilah Alkitab itu katanya sudah kedagingan sudah. Kalau kedagingan nggak boleh, ya. Saya bicara tentang kebutuhan daging. Tapi perhatikan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita harus lebih memilih ketaatan kepada Allah ketimbang mendapatkan kebutuhan daging. Itu ada kondisi tertentu. Nah, ini yang dialami Yesus, saudara. Waktu Yesus 40 hari berpuasa, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus lapar, saudara. Ya, 40 hari 40 malam menurut beberapa informasi kedokteran itu adalah batas maksimal tubuh manusia tidak mendapatkan asupan makanan. Kalau minum 3 hari maksimal katanya. Lewat 3 hari mati. Tapi kalau makanan dalam kondisi tubuh yang sehat itu batas maksimum. Tapi dulu saya coba-coba puasa 40 hari. Dulu ada tetangga saya mati hari ke-14. Loh, serius sudah. Ya orang kayak kita gini karismatik, mungkin saking ngerohnya kali ya. Dia puasa 40 hari, hari ke-14 wafat. Loh, serius wafat dia. Masih muda, belum nikah ya, waktu itu. Saya sih kasihan. Ya. Jadi batas tubuh manusia nggak makan itu 40 hari dan 40 malam. Setelah Yesus puasa 40 hari 40 malam, Yesus lapar. Kesempatan, betul nggak? Yesus lapar. Iblis lihat, TIM, oh, dapat ini. Ini kan? Iblis kan sebenarnya kan tidak pinter-pinter amat. Iblis pinter melihat peluang. Betul nggak? Coba di dalam gereja ini, ya kan? Kita ada lagi dengar firman Tuhan. Apa iblis mau goda-goda saudara? Oh, buang waktu iblis. Iya kan? Kita lagi fokus nih. Oh, iblis bilang lagi fokus semua nih. Buang waktu kalau saya goda mereka ini. Tapi coba nanti pulang dari gereja, ya kan? Singgah kemana? Lalu dilihat sama, wah cocok. Iblis itu nggak pinter-pinter amat, saudara. Dia pinter mencari peluang, kesempatan. Oh, Yesus lapar. Lapar nih. Butuh apa? Makanan. Di abad pertama, makanan utama roti. Iya kan? Roti. Yesus datang, iblis datang. Ada sesuatu yang menarik di sini. Yesus didatangi iblis kok nggak lari ya Yesus? Kita jalan malam-malam, pohon gerak kabur. Iblis, setan, padahal temennya. Kan santai aja dia kan? Coba saudara apa imajinasikan ini, dramatisasi coba. Yesus ada di padang gurun, iblis datang, santai, kayak di pantai kan? Santai betul, ngobrol mereka. Datang iblis, dia ngobrol. Butuh roti ya, lapar nih.
Berapa hari puasa? 40 hari. Malam puasa juga, malam puasa. Kok kayak lemas nih Yesus? Ya lemas lah, 40 hari nggak makan. Wah, butuh roti kayak ini. Padang gurun nih, jauh toko roti. Kamu kan anak Allah, betul? Betul. Kamu kan anak Allah dari tempat yang maha tinggi. Kan ada kuasa di dalam dirimu, betul. Gak usah capek-capek, ubah saja batu ini menjadi roti. Saran yang baik kan? Gimana? Saran yang baik kan? Ubah saja batu ini menjadi roti. Kayaknya iblis perhatian banget sama Yesus. Iya kan? Kayaknya bestie. Kayaknya lapar ditawarin roti. Kamu kan anak Allah yang maha tinggi. Apa saja yang kamu perintahkan terjadi. Tidak ada yang sulit bagi kamu. Ingat, pujian adalah pujian. Makanya kalau orang sering puji Anda, dia kayaknya musuh nih. Ya, kalau apa-apa saudara dipuji, iya kan? Dikit-dikit dipuji. Hati-hati lihat. Iblis musuh nih. Nah gitu, hati-hati. Dipujilah Yesus kan? Kalau kamu anak Allah, kan gitu kan? Perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Nah, itu dia. Nah, saudara, dengan puasa, coba bantu gue ini macam nih. Bisa? Ada bisa? Tutup aja, coba buka lagi TV itu. Ini memang agak macet-macet. Saya lanjut aja saudara ya. Saudara, dengan kuasa yang ada pada Yesus, perhatikan, sebagai anak Allah. Perhatikan ini poin utama. Sebagai anak Allah. Dengan kuasa yang ada pada Yesus sebagai anak Allah, tentu saja Yesus bisa melakukannya. Yesus bisa mengubah batu menjadi roti. Lagi pula, pada saat itu Yesus memang lapar, memang dia butuh roti. Jadi apa yang disampaikan iblis ini tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya, saudara. Yesus memang butuh roti. Namun saudara-saudara, Yesus menolak iblis. Dia mengutip Ulangan pasal 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan, ini sebenarnya di sini kalimat kunci. Ada pertentangan antara roti dan firman. Dalam kisah ini Yesus sebenarnya, saudara, ya, merujuk satu kisah di dalam Keluaran pasal 16. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka lapar, lalu bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa pada waktu itu. Ya. Lalu di dalam kisah itu, saudara, di dalam Keluaran pasal 6 itu, coba next. Nggak bisa. Dalam Keluaran pasal 6 itu, Israel itu mengalami kekhawatiran akan kelangsungan hidup mereka secara jasmani.
Mereka khawatir kurang makan. Mereka sedang berjalan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di tengah jalan, bayangkan yang keluar dari tanah Mesir pada waktu itu sekitar 600.000 orang. Saudara bisa bayangkan berapa kebutuhan makan? Banyak sekali. Jadi mereka khawatir. Jadi bangsa Israel menuduh Musa. Mereka menuduh Musa telah salah membawa mereka keluar dari Mesir. Bangsa Israel bersungut-sungut, kurang makan, lalu mereka menuduh Musa, "Musa, kau sudah salah bawa kami keluar dari Mesir." Kalau saudara perhatikan tensi dalam kisah ini, maka tuduhan bangsa Israel kepada Musa, kepada pemimpin mereka yang mengatakan bahwa mereka sudah salah membawa keluar dari tanah Mesir, itu terkait dengan apa? Kekurangan makanan. Artinya di dalam kisah itu bangsa Israel menyangkal kebenaran Allah hanya karena makanan. Saudara dapat poinnya? Makanya nanti setelah 1 bulan mereka berjalan keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan manna. Jadi bangsa Israel makan manna dari sorga itu 39 tahun 11 bulan. Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu disertai dengan tanda mukjizat. Laut kosong diseberangi, betul nggak? Iya kan? Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan membuat hati ibu-ibu di Mesir berbelas kasihan, sehingga firman Allah mencatat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ibu-ibu orang Mesir itu memberi apa? Pesangon. Iya kan? Memberikan bekal. Saudara baca di Alkitab itu ada. Itu kan mukjizat. Lalu waktu Firaun mengejar mereka untuk terakhir kalinya, mereka sebenarnya bisa mati karena di depan mereka ada laut merah. Mereka gak bisa nyebrang, di belakang mereka tentara Firaun. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menggeser tiang api, betul nggak? Ditaruh di antara, menyala-nyala antara Firaun dengan umat Tuhan. Bukankah ini mukjizat? Tapi hanya gara-gara lapar mereka menyangkal kebenaran Tuhan. Ini nggak sepele, nggak sepele. Di depan mata orang Israel, apa yang nggak Tuhan kerjakan? Ya kan? Apa yang Tuhan tidak kerjakan? Air pahit dimarah, dibikin tawar oleh Tuhan. Di sana ada zat yang namanya absintus yang membuat air pahit kalau diminum mati. Tuhan bikin tawar. Kekurangan minum, Tuhan keluarkan air dari batu, coba. Dari batu. Mungkin waktu itu kalau itu terjadi di Sumbawa, nama tempat itu akan menjadi Batu Bulan. Tapi karena itu dulu di sana, jadi Mara namanya. Mara artinya pahit. Ya. Apa yang Tuhan tidak kerjakan bagi bangsa Israel? Tapi hanya gara-gara mereka sedikit saja lapar, sedikit lapar, mereka langsung ingat daging di Mesir,
Di Mesir banyak daging, walaupun kita kerja paksa tapi daging ada. Mereka ingat bawang putih, bawang pre. Oh, saudara kelihatan yang pernah baca Alkitab ini. Kan tertulis kan? Di Alkitab ada itu. Mungkin ada juga bawang bombay. Mereka ingat semua makanan di Mesir. Dan mereka menyangkal kuasa dan kebenaran Tuhan hanya gara-gara sedikit lapar. Nah, inilah yang dikutip Yesus. Lalu Musa dengan tegas berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya dalam kondisi itu, saudara-saudara, selalu ada kondisi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kita harus memilih antara tetap setia dan taat kepada firman Allah, atau melanggar firman Allah demi memuaskan kebutuhan kita. Itu isunya. Yesus butuh roti, yes. Dia udah puasa 40 hari. Tetapi kalau dia mengikuti sarannya iblis untuk mengubah batu menjadi roti, ketergantungan Yesus kepada Bapaknya putus saat itu juga. Saudara melihat bahayanya ini? Ya, Yesus memang butuh roti, butuh dia. Tapi karena saat itu dia sedang berhadapan dengan dua kenyataan. Kenyataan pertama, dia lapar secara jasmani. Kenyataan kedua, dia lapar secara rohani, tetapi hanya boleh memilih satu. Apa yang Yesus pilih? Dia tetap mempertahankan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan sekalipun lapar. Saudara melihat nilainya? Berapa banyak manusia yang mengaku percaya kepada Yesus mengorbankan kebenaran firman hanya untuk memuaskan kebutuhan dagingnya. Kita semua sama, bukan? Berapa banyak? Berapa banyak kita mengorbankan kebenaran Allah hanya karena khawatir akan kebutuhan daging kita. Saya gak bicara kedagingan, kebutuhan daging yang seharusnya kita penuhi. Yesus butuh roti, itu kebutuhan dagingnya. Dia lapar. Tapi pada saat itu, kalau dia mengikuti apa yang dikatakan iblis, pasti bisa. Apa sih susahnya bikin batu jadi roti? Betul? Walaupun saya belum pernah lihat merek roti ada batunya. Bagi Yesus itu tidak susah, saudara. Tapi ketika Yesus pada saat itu, oh betul juga ya. Apa salahnya sih? Tahu yang dikatakan iblis ini kan benar ya. Saudara jangan pernah main-main dengan ketidakbenaran. Bahkan jangan pernah bermain-main dengan yang setengah benar. Sering orang bilang kan gak ada salahnya juga itu. Ini terkait iblis ya. Saya kehilangan motor, misal polisi ini susah betul nyarinya, udah pakai ini itu lama ya.
Di sana ada orang pintar. Kita pergi ke sana saja. Saudara, apakah dukun bisa menemukan motor kita yang hilang? Bisa. Bisa. Lah, belum pernah berdukun ya? Saya beritahu Anda ya, dukun itu bisa memberitahu di mana motor Anda yang hilang. Bisa. Percaya saya. Kuasa setan emang nggak bisa ya? Setan kan berkuasa. Makanya ini juga pandangan yang salah dalam pandangan Kristen. Kamu jangan pergi ke dukun. Dukun itu nggak bisa itu. Bisa. Diantek-anteknya setan loh. Setan kan punya pengetahuan. Tapi persoalannya, kalau kita pergi ke dukun, kita sedang memutuskan ketergantungan kita kepada Tuhan. Itu persoalannya. Kalau Yesus mengikuti saran iblis untuk mengubah batu menjadi roti, bisa. Tapi pada saat yang sama, Yesus memutuskan ketergantungannya kepada Bapa di sorga. Itu isunya, saudara. Makanya, ketimbang putus hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa, Yesus memilih untuk tetap taat kepada Bapa, setia kepada firman-Nya, walaupun tetap lama. Saudara nangkap isunya? Ya, saudara bisa kaya dengan kuasa dukun? Bisa. Gitu tadi nyari motor nggak bisa, sekarang kaya bisa. Bisa. Ada yang sudah pernah ke Gunung Kawi? Saya sudah. Saya sudah pernah, saya coba ke sana. Di sana kan ada GSCA. Kami pelayanan di GSCA di Gunung Kawi itu. Di atas tempat yang itu agak sebelah sini. Saya nggak ke situ, ke GSCA. Dingin betul di Gunung Kawi. Airnya bercampur. Ya. Bisa nggak kita kaya dari setan? Bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Makanya di dunia ini ada banyak ilmu, betul nggak? Ilmu yang bukan dari Tuhan, ilmu bendam. Orang yang wajahnya biasa, saya nggak bilang jelek loh ya, biasa, ya, walaupun belean, nggak mandi, tetap menarik dilihat orang, ya kan? Ada itu. Ada itu di kampung saya, dulu di kampung saya di Tanah Batak sana. Banyak sekali ilmu hitam. Perempuan nolak laki, siap-siap aja dipelet. Serius. Hanya sehelai rambut, gampang. Iya kan? Alah, jangan pura-pura tak tahu. Di Sumba juga banyak. Saya tahu. Di Jawa juga banyak itu. Iya kan? Di Kupang juga banyak, itu kan bro. Banyak itu. Di semua tempat di dunia itu ada. Itu menandakan bahwa iblis pun bisa melakukan sesuatu, betul? Tapi ketika kita ikut iblis, sekalipun itu tampaknya baik, ingat, saya selalu bilang, banyak jalan yang disangka orang lurus, yang menuju maut mananya? Ujungnya. Hati-hati. Ujungnya. Kalau yang ditawarkan oleh iblis itu di awal sudah horor, nggak akan ada yang mau, betul? Udah horor nih di awal, mundur weir. Tapi kalau di depan manis, ya kan?
Emang tahu gula aren apa? Gula kelapa. Gula kelapa itu manis kan? Manis ya. Saya jarang makan gula kelapa. Kalau di depannya manis seperti gula aren, ada kemungkinan masuk nggak? Masuk. Begitu masuk nggak bisa keluar, ujungnya menuju maut. Jadi saudara, penting untuk kita ketahui bahwa ketika iblis mengatakan kepada Yesus, ubahlah roti ini, batu ini menjadi roti. Di satu sisi, iblis tidak mengada-ngada. Iblis sedang menawarkan apa yang Yesus perlukan. Makanya disinilah licinnya iblis. Iblis itu tahu kapan harus masuk dan apa yang ditawarkan. Makanya kata pencobaan di dalam teks perjanjian baru, peirasmos, itu tidak menuju hal yang sama kepada semua orang. Karena pencobaan itu bisa berbentuk beda-beda satu orang kepada orang lain. Ada satu orang yang kalau lihat uang pengen nyuri aja, ada itu. Tapi ada orang lain, biarpun ditaruh uang banyak di situ dia nggak tertarik nyuri. Tapi kalau ada makhluk Tuhan, kata Ahmad Dhani yang paling seksi lewat, itu kan lagunya Ahmad Dhani, ya kan? Dinyanyikan oleh Mbak Mulan Jamila. Dia matanya gini. Betul nggak? Itu bukan hanya laki saja, perempuan juga ada gitu. Kalau Brad Pitt lewat tuh, makanya tercipta yang namanya goyang dompet. Nah itu kan dulu gara-gara Brad Pitt datang ke Indonesia, orang-orang teriak goyang dompet, lama-lama goyang dompet. Enggak. Iya kan? Brad Pitt lewat. Iya kan? Hati-hati. Masing-masing kita dicobai menurut kelemahan kita. Betul? Hati-hati. Ada orang tuh senang disanjung. Senang betul disanjung. Itu kelemahan. Dia gak peduli dengan uang. Dia gak peduli dengan makhluk Tuhan yang paling seksi. Tapi kalau dia gak dapat sanjungan, dia udah melakukan nih, misalnya masak rendang. Enak memang, enak rendang. Dia belum disanjung, dia tetap bilang, gimana rendang tadi? Belum ada yang nyanjung. Ditanya lagi, gimana rendangnya? Belum juga ada yang nyanjung. Apa kurang tadi rendang itu? Sampai ada yang nyanjung. Ada orang kelemahannya itu butuh sanjungan, butuh pengakuan. Ada orang kelemahannya pada nilai diri, betul gak? Dia bernilai kalau jamnya bagus, kayak saya kan. Dia merasa bernilai, saudara. Kalau make upnya mahal, ada itu. Saya nggak omong kosong ini. Merasa bernilai gitu, ada itu. Jadi kelemahannya ada pada nilai diri. Kalau makan nggak mau di emperan toko, maunya di restoran yang ada kipas anginnya. Ya kan, emperan toko gak ada kipas angin. Ya kan? Kalau duduk di satu acara, pengennya tetap di depan dia. Kalau di gereja harus depan ya, awas belakang. Ini kan acara, saya kan mau acara. Jadi dia pengen jadi pusat perhatian, ya kan? Itu ada kelemahan orang. Dia nggak peduli uang, dia nggak peduli itu tadi, semua nggak peduli. Tapi kalau dia nggak disanjung, nggak nilai dirinya rusak. Hati-hati. Jadi iblis nggak akan goda orang yang kelemahannya uang
dengan nilai diri nggak akan digoda. Iblis menggoda, mencobai sesuai kebutuhan. Jadi jangan bilang orang itu lihat duit matanya hijau. Ya karena Anda kelemahannya bukan uang. Coba tanya kelemahanmu apa? Nanti iblis kerangnya di situ. Jadi masing-masing kita punya kelemahan masing-masing dan iblis itu mencari kesempatan di sana. Yesus pada waktu itu butuh roti. Iblis tahu ini saat yang tepat. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia taat kepada Bapa untuk tetap bergantung dan dia setia kepada firman Tuhan. Makanya ngelawan iblis dia kutip apa? Firman Allah dengan latar belakang bangsa Israel. Manusia hidup bukan dari roti. Artinya apa? Kalaupun saat ini saya butuh roti, roti bisa ditunda asalkan saya tetap taat dan setia kepada Bapa. Amin. Amin. Itu dia. Jadi saudara-saudara, kita semua memerlukan kebutuhan terkait dengan jasmani kita. Kita butuh pakaian, kita butuh makanan, kita butuh handphone, kita butuh pulsa, kita butuh kuota dan lain-lain. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara saya memperoleh semua itu? Itu pertanyaan bagus. Kita harus tetap mempertahankan cara-cara yang benar untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan ini memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang setia dan taat kepada Bapa dan firman-Nya. Ini kalau belum apa-apa nanti, udahlah, bos nggak tahu tuh, udahlah, kita sikat aja. Lumayan ini. Gak ada yang tahu nih, berkat ini. Berarti kita tidak sedang setia dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Memang kita mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu yang kita peroleh itu, walaupun bisa mencukupi kebutuhan daging kita, ada sesuatu yang putus, yaitu kebergantungan kita kepada Bapa, kepada Tuhan. Iya kan? Itu isu pentingnya saudara. Oleh karena itu, mari kita tolak semua cara yang salah untuk memperoleh kebutuhan jasmani. Kalau kita mau tercukupi, cara yang paling benar itu apa? Bekerja dengan rajin, betul? Sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Bekerja. Setelah kita bekerja, kita mendapatkan sesuatu. Firman Allah berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan bergaya hidup melebihi kemampuanmu. Iya kan? Ingat pepatah dunia mengatakan biaya hidup itu murah. Yang mahal apa? Gaya hidup. Gaya hidup yang mahal. Tapi Pak, saya sudah tidak bergaya hidup. Saya hanya biaya hidup masih kurang. Teruslah memohon kepada Bapa agar Bapa membukakan jalan buat kita semua, sehingga kebutuhan hidup kita yang betul-betul memang kita perlukan itu tercukupkan oleh kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Jangan tergoda melakukan hal-hal yang melanggar kesetiaan dan ketaatan kita kepada Bapa. Ya, tolak semua cara yang salah untuk memperoleh kecukupan. Tolak, walaupun itu menggiurkan. Makanya orang-orang yang korupsi itu sebenarnya terkutuk mereka. Nah, orang-orang yang korupsi itu tidak menghargai hak orang lain yang melekat pada diri orang itu, dia ambil paksa dengan korupsi.
Makanya terkutuk mereka itu, orang-orang yang korupsi. Makanya kita gak boleh mencukupkan kebutuhan kita dengan cara yang salah. Amin. Amin. Ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari ketaatan dan kesetiaan terhadap setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau harus memilih, kita harus tetap setia dan taat kepada firman Allah, walaupun lapar. Kira-kira gambarannya begitu sebenarnya, ya. Itu yang disampaikan pada pencobaan pertama ini. Yesus menang, ya. Dia lapar, tapi dia tahu bahwa lapar bisa ditunda, kenyang bisa ditunda, maksud saya, makan bisa ditunda. Yang nggak bisa ditunda adalah taat dan setia kepada Bapa dan firman. Itu nggak bisa ditunda. Ya puji Tuhan kalau dua-duanya bisa bersamaan kan gitu. Tapi persoalannya ini yang dia sedang berhadapan dengan kehendak iblis. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita cukupkan kebutuhan daging kita dengan cara yang benar. Jangan pernah kompromi dengan cara-cara yang salah terkait dengan pemenuhan kebutuhan kita. Ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan.